Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Mursidi, NIM 2019-110015, semester 4, Prodi Manajemen, mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial, mahasiswi Setiapan Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu mengelola dalam kebijakan publik. Isu, rumor, atau desas-desus adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta. Kasus pengadilan sipil atau kriminal dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan menurut Hainsworth dan Meng. Sedangkan menurut Barry Jones dan Case, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi yang saya sebutkan tadi, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Isu diklaim sebagai sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Misalnya, isu berkaitan dengan pemberlakuan suatu undang-undang baru, semisal UU Ketenagakerjaan, UU Penanaman Modal Asing. Adapun pengertian isu. Yang pertama, isu dalam masyarakat terkait dengan organisasi bisnis. Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan stakeholders. Manajemen isu meliputi serangkaian aktivitas yang berkesinambungan. Yang kedua, adapun bidang-bidang pekerjaan dalam organisasi bisnis. Apa saja itu? Yang pertama, bidang akuntansi. Perpajakan adalah bidang yang mungkin memusingkan bagi kita. Sebagai wajib pajak yang menjalankan bisnis, urusan perpajakan menjadi hal yang kompleks dan rumit. Tentu kita tidak harus menjalankannya sendiri. Apalagi kita bukanlah seorang yang ahli dalam bidang perpajakan. Nah, disinilah pentingnya untuk memperkerjakan seorang akuntan yang dapat mengatur seluruh urusan keuangan bisnis. Seorang akuntan akan membantu pebisnis dalam mengatur keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pembiayaan. Yang kedua, bidang perekrutan. Di saat memulai bisnis, kita tidak mungkin langsung memiliki sebuah
tim yang hebat dan solid. Membangun sebuah tim dari awal merupakan hal yang tidak mudah. Sekalipun memiliki beberapa kandidat yang hebat, kita tetap akan mengalami kesulitan untuk menemukan orang yang benar-benar sesuai dengan harapan. Ini mungkin karena memiliki ekspektasi yang besar atas bisnis yang dijalankan. Keinginan untuk mencapai kesuksesan yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada keinginan yang dimiliki oleh orang lain. Tidak heran jika kita menjadi sangat kritis dalam memilih orang-orang yang bekerja dengan kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang yang ahli dalam bidang perekrutan. Seorang perekrut yang ahli dalam bidangnya dapat membantu kita membangun sebuah tim yang diimpikan. Yang ketiga, bidang cyber security dan IT. Memiliki seseorang yang ahli dalam bidang cyber security dan IT merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh pebisnis. Data merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Untuk itu, kita perlu memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas sistem keamanan data yang dimiliki perusahaan. Bayangkan jika tidak ada orang yang bertanggung jawab dalam keamanan data, akan ada banyak perusahaan yang mencuri data kita. Itu berarti mereka juga mencuri daftar klien dan prospek proyek yang kita miliki. Jadi sebelum semuanya menjadi buruk, pastikan bahwa kita memiliki seorang ahli dalam bidang cyber security dan IT yang dapat melindungi data penting perusahaan. Yang keempat, bidang pemasaran digital. Era digital juga mempengaruhi bidang pemasaran. Sekarang, bidang pemasaran telah berubah ke arah digital. Kehadiran mesin pencari seperti Google, media sosial, dan email menjadi wadah baru untuk memasarkan produk maupun jasa yang kita jual. Hampir setiap orang di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada dunia digital untuk mencari produk, jasa, maupun informasi yang dibutuhkan. Itulah sebabnya, sebagai pebisnis, kita sangat memerlukan seorang yang ahli dalam bidang pemasaran digital. Yang kelima, bidang SDM atau sumber daya manusia. Kehadiran seorang SDM juga memiliki peranan penting dalam bisnis yang kita jalankan. Semakin banyak orang yang masuk ke dalam organisasi, maka semakin besar permasalahan yang muncul. Untuk itu, diperlukan seorang SDM yang mampu mengelola setiap karyawan dengan baik. Dengan begitu, ketika permasalahan muncul, organisasi akan mendapatkan solusi pemecahan masalah yang terbaik. SDM juga berfungsi untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan setiap pekerja. Seorang SDM akan bertanggung jawab terhadap urusan yang menyangkut kontrak kerja karyawan, hukum perusahaan yang berlaku, penetapan kedisiplinan, sistem penggajian, kompensasi pekerja, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Yang ketiga, mengelola isu dalam masyarakat internasional. Manajemen isu juga dapat membantu membangun manfaat dan penjualan kompetitif, terutama dalam pasar yang baru. Juga dapat membantu mengeksploitasi kesempatan atau melindungi kebijakan organisasi ketika terdapat potensi bagi perubahan sosial yang penting.
tekanan-tekanan dari pasar yang dinamis, kegiatan kompetitor, serta ketersediaan sumber daya dapat menyulitkan dalam mengantisipasi, memulai, atau merencanakan berbagai isu penting. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.